Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Barak, Bincang ASN Berahlak. Podcast inspiratif dari peserta Latsar CPNS tahun 2026, golongan 2, angkatan 37, kelompok 1. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol santai mengenai penerapan nilai-nilai dasar ASN Berahlak dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Harapannya melalui diskusi kita pada hari ini dapat lebih memahami bagaimana nilai berakhlak tidak hanya menjadi slogan saja, tetapi juga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN. Nah, dan tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita saya dan 4 rekan saya yang luar biasa yang akan berbagi pengalaman dan pandangan mereka terkait penerapan nilai-nilai berakhlak. Baik semuanya, selamat datang di podcast Barak, Bincang ASN Berahlak. Sebelum kita mulai diskusinya, saya persilahkan terlebih dahulu kepada teman-teman saya untuk menyapa para pendengar podcast kita pada hari ini. Baik, silahkan dimulai dari rekan kita yang pertama, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya, senang bisa ikut berbagi cerita di podcast kali ini. Halo semuanya, semoga obrolan kita bisa bermanfaat. Halo teman-teman, semangat selalu untuk kita semua. Halo, semoga diskusi kita seru dan menambah wawasan. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita mulai saja ya obrolannya. Kalau mendengar kata berakhlak nih, biasanya yang terlintas di pikiran teman-teman itu apa sih? Boleh dijelaskan? Oke, baik, menarik pertanyaannya. Untuk berakhlak, menurut saya seperti pedoman bagi ASN. Jadi setiap tindakan dan keputusan yang kita lakukan, kita memiliki pedoman yang jelas. Oke, baik. Selanjutnya boleh dijelaskan? Benar banget mas, saya setuju sama pendapat sampean. Kadang orang-orang mengira berakhlak hanyalah materi latsar, padahal sebenarnya itu bisa banget diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Nah, setuju banget nih. Misalnya nilai pertama tuh berorientasi pelayanan. Menurut teman-teman, penerapannya tuh bagaimana? Bisa dijelaskan? Baik, sederhana sebenarnya. Saat ada masyarakat yang datang meminta informasi, kita layani dengan ramah, tidak jutek, berusaha membantu dengan semampu kita. Betul, saya setuju. Dan kadang senyum dan sikap sopan itu terlihat sepele, tapi sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kita yang kita berikan kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan. Baik, itu tadi tentang berorientasi pelayanan. Selanjutnya kita ke core values berakhlak yang kedua, yaitu akuntabel. Kalau akuntabel sendiri nih sering dianggap berat. Nah, padahal sebenarnya gimana sih? Bisa dijelaskan? Baik. Untuk menurut saya, akuntabel itu berarti soal tanggung jawab. Misalnya kita mendapat tugas atau membuat laporan, ya kita harus mengerjakannya dengan baik, benar, dan tepat waktu. Ya, baik. Bisa dijelaskan lagi? Dan yang gak kalah penting, akuntabel menurut saya adalah sikap jujur. Jika ada kesalahan, jangan ditutupi, tapi segera diperbaiki dan dilaporkan sesuai prosedur yang ada. Oke, baik. Berarti intinya bisa dipercaya ya, betul? Ya, betul banget, Mbak. Oke, baik. Nah, sekarang kita beralih ke core value selanjutnya, yaitu kompeten. Nah, sekarang kita nih sebagai CPNS, apa sih yang bisa kita lakukan agar menjadi ASN yang kompeten nantinya? Oke, bisa dijelaskan? Baik, Mbak. Sebagai ASN, kita jangan cepat puas dengan ilmu yang kita miliki sekarang. Kita harus terus belajar, mengikuti pelatihan, membaca aturan yang terbaru, dan mengikuti senior yang baik. Yang kita ikuti, yang jelek kita buang. Oke, betul sekali, sepakat. Bisa dilanjutkan lagi? Betul, saya sangat setuju pernyataan rekan Iqbal. Apalagi sekarang ini zaman teknologi yang sangat berkembang cepat. Kalau kita tidak mau belajar, kita bakalan tertinggal dari yang lain. Oke, berarti intinya kita harus semangat terus-menerus belajar ya. Nah, baik. Selanjutnya kita beralih ke core value selanjutnya, yaitu harmonis. Nah, seperti sekarang kita berada di tempat kerja, pasti nih banyak kita temui karakter-karakter yang berbeda. Nah, bagaimana menerapkan nilai harmonis ini di lingkungan kerja kita? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Menurut saya, untuk menerapkan nilai harmonis dapat dilakukan dengan saling menghargai. Tidak semua orang bisa memiliki pendapat yang sama, tapi kita harus tetap menghormati perbedaan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya mungkin? Bener banget nih statementnya Mas Iksan.
Menurut saya, dengan adanya perbedaan, kita dapat membuat sebuah tim menjadi lebih kuat karena adanya banyak sudut pandang yang dapat dipertimbangkan, Mbak. Oke, saya setuju sekali dengan pendapat kedua rekan saya. Nah, baik, kita beralih ke core value selanjutnya, yaitu loyal. Nah, kalau loyal kita seringkali salah arti nih hanya untuk kepada atasan saja. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih, bagaimana sih loyal itu? Dekat aja. Oke, baik Mbak. Sebenarnya loyal itu cakupannya untuk luas. Kita bisa setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan organisasi yang tempat kita bekerja. Oke, terima kasih. Saya paham. Mungkin selanjutnya, Mbak. Menurut saya, selain itu, kita juga perlu menjaga nama baik instansi kita melalui sikap, perilaku kita, baik saat bekerja maupun di media sosial, bijak bermedia sosial. Oke, apalagi sekarang nih penting sekali ya di era digital seperti sekarang ini. Nah, baik, tadi kan kita sudah membahas tentang core values berakhlak. Nah, sekarang kita bahas lagi nih selanjutnya core value berakhlak itu yaitu ada adaptif. Nah, kira-kira contoh nyatanya nih apa nih? Coba bisa dijelaskan. Untuk contoh nyata dari core value adaptif, menurut saya jika saat ada sistem atau aplikasi baru, kita harus mau belajar dan bisa menyesuaikan diri. Izin menambahkan, Mas Iksan, kalau menurut saya kita nggak boleh langsung bilang pakai yang lama aja. Jangan, justru kita harus punya perubahan baru yang bertujuan dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Gitu, Mas. Oke, baik, terima kasih. Saya sedikit menyelah nih, kan katanya tadi kita harus belajar aplikasi terbaru. Kira-kira nih, Mas Ihsan nih, apa sih aplikasi yang sudah bisa dikuasain? Nah, kalau untuk saya sendiri, karena saya diperbantukan di bidang humas, saya dapat mengoperasikan beberapa aplikasi yang dapat menunjang tugas dan fungsi saya. Contohnya seperti menggunakan aplikasi editing, Canva, CapCut, dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, baik teman-teman semua, berarti kita sebagai ASN nantinya memang harus siap menghadapi perubahan. Oke, kita kembali lagi nih ke pembahasan kita, yaitu selanjutnya tentang kolaboratif. Nah, nilai terakhir dari berakhlak yaitu kolaboratif. Bagaimana menurut teman-teman kolaboratif ini seberapa penting sih di dalam pekerjaan kita? Baik, Mbak Dila. Menurut saya, kolaboratif sangat penting. Apalagi saat ini posisi saya berada di regu pengamanan. Tidak ada yang pekerjaan yang bisa diselesaikan sendirian. Semua membutuhkan dukungan dan kerjasama tim. Oke, baik, betul sekali. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan? Iya, apalagi kita berada di lingkungan pemasyarakatan, tempat kita bekerja yaitu di lapas. Keamanan, ketertiban, dan pelayanan yang baik hanya bisa tercapai jika seluruh petugas bisa bekerja sama. Oke, mungkin yang lain ada tambahan lagi? Baik, sedikit menambahkan, jika ketika ada masalah pun biasanya lebih mudah diselesaikan jika kita saling membantu dan berkomunikasi dengan baik. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas penjelasannya dan penerapannya tentang core values, nilai-nilai berakhlak. Nah, jadi obrolan kita hari ini sangat menarik sekali. Dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa nilai berakhlak sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari melayani dengan baik, bertanggung jawab, dan terus belajar. Dan menghargai sesama, menjaga loyalitas, siap menghargai perubahan, menghadapi perubahan, hingga mampu bekerja sama dengan orang lain. Semoga nilai-nilai tersebut tidak hanya kita pahami saat latsar saja, tetapi juga benar-benar kita terapkan dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Terima kasih banyak, saya atas nama Nur Fadila beserta seluruh rekan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, bangga melayani.